Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Hermansyah, biasa dipanggil Hafiz. Tiga digit NIM saya 049. Saya dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 25. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan praktikum algoritma pemrograman saya, tugas yang ketiga yang berjudul konsep boolean, terus conditional statement dan flowchart. Oke. Jadi di video ini saya akan menyampaikan konsep boolean, lalu flowchart, dan yang terakhir nanti saya akan menyampaikan if conditional atau if else atau pokoknya conditional statement pada bahasa pemrograman Python. Jadi langsung saja kita mulai materi pada kesempatan kali ini. Nah, untuk yang pertama, apa sih boolean itu? Nah, boolean itu adalah sebenarnya boolean itu termasuk pada tipe data true atau false. Nah, jadi pada boolean ini nantinya datanya hanya bersifat dua data, yaitu iya atau tidak. Nah, pada dua data ini kita bisa menggunakan operator atau operasi. Pada gambar ini yang pertama adalah operasi AND. Nah, operasi AND ini adalah operasi dan. Jadi jika misalnya nih ada sebuah data, apakah tidak, benar, saya akan mencari oke, yang ini aja. Oke, jadi apa itu boolean? Nah, boolean ini sebenarnya bisa termasuk tipe data iya atau tidak. Jadi di boolean ini hanya ada dua data, yaitu true atau false. Nah, kita bisa menggunakan operasi-operasi seperti AND, NOT, dan OR dengan menggunakan tipe data boolean yang bersifat true atau false. Yang pertama misalnya ada operasi AND. Nah, AND ini adalah jika inputnya 0, maksudnya input satunya, input yang A 0 dan B 0, maka outputnya tetap 0. Lalu jika salah satu di input ini datanya 1, maka hasilnya tetap 0. Maka untuk mengubah output N ini menjadi 1, kedua input ini harus bernilai 1. Jadi N ini adalah sebagai pengali ya. Jadi misalnya data satunya nilainya 1 dan data 2-nya 0, maka tetap akan menjadi 0. Jika dibalik, data satunya 0, yang 2 1, sama saja. Maka untuk mengubah data tersebut kita harus menggunakan dua nilai yang sama untuk mengubah data N ini jadi 1. Terus ada data NOT. Nah, NOT ini sebagai pembalik. Jadi misalnya inputnya 0, maka outputnya akan 1. Jika inputnya 1, maka outputnya akan 0. Jadi operasi NOT ini pembalik ya, memutarbalikkan data input atau output. Selanjutnya operasi OR atau. Nah, operasi OR ini jika input A-nya 0, input B-nya 1, maka hasilnya akan 1. Begitu pula sebaliknya, jika A-nya 1, B-nya 0, maka hasilnya tetap 1. Jadi
OR ini adalah penambah ya. Maksudnya jika inputnya 1, maka apa untuk membuat outputnya 1 diperlukan satu input yang bernilai 1. Nah, jadi pada boolean ini, operasi boolean ini untuk gerbang N, kita memerlukan 2 input atau lebih agar outputnya menyala atau bernilai 1. Untuk not, kita membutuhkan 1 atau 0 untuk agar bisa diputar balikan inputnya atau diinverskan outputnya. Lalu untuk OR ini, kita hanya perlu 1 data untuk membuat nilai output gerbang OR ini menjadi 1. Jadi kesimpulannya yang pada boolean ini terdapat gerbang-gerbang logika ya ini ya, AND, NOT atau OR ini dengan masing-masing input dan outputnya dapat berubah sesuai operasi-operasi pada boolean ini. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan ke flowchart. Nah, apa sih flowchart ini? Nah, flowchart ini gunanya untuk memudahkan kita membuat algoritma yang ada pada program, dan nantinya kita akan desain struktur-struktur algoritma itu menggunakan simbol-simbol yang ada pada flowchart ini. Fungsinya untuk memudahkan kita membaca algoritma atau memudahkan untuk membuat konsep awal sebuah program. Di sini ada beberapa simbol. Yang pertama ini flow yang berbentuk seperti anak panah ini. Gunanya untuk menggabungkan simbol satu ke simbol yang lain atau biasanya disebut dengan koneksi lain. Lalu ini yang kedua, yang dua-dua ini adalah on page dan off page reference. Untuk on page reference ini yaitu simbol keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Jadi yang on page ini masih dalam satu halaman yang sama. Untuk yang off page ini dia di lembar kerja yang berbeda. Lalu di sini ada terminator sebagai simbol untuk menyatakan awal atau akhir suatu program. Yang kedua proses berbentuk kotak ini, yaitu fungsinya untuk menyatakan sebuah proses yang dilakukan komputer. Nah, yang ke selanjutnya ini adalah decision yang berbentuk seperti kubus atau kupat ini. Nah, fungsinya ini untuk menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu iya atau tidak. Lalu ada input output yang berbentuk seperti gelar genjang, manual operation, simbol yang menyatakan tindakan yang tidak dilakukan komputer, ada dokumen yang berbentuk seperti ini, predefined process, display, dan preparation. Nah, ini semua adalah simbol-simbol pada flowchart yang nantinya kita bisa membuat flowchart jadi seperti ini adalah salah satu contohnya. Misalnya ya, sini ada sebuah program untuk sebagai contoh saja ya ini ya, untuk pemilihan rekomendasi HP sesuai budget. Nah, sebagai contohnya ini untuk pertama kita ada yang tadi terminator ini untuk memulai. Selanjutnya yang gegar genjang ini berfungsi sebagai input. Di sini kita bisa lihat masukkan operasi sistem. Nah, nanti pengguna diminta untuk memasukkan sebuah input yaitu operasi sistem pada Android pada smartphone yang bisa berubah Android atau iOS. Nah, selanjutnya di sini ada decision yang tadi yang seperti gelar genjang ini, atau if statement, atau
if condition atau condition statement. Sini bisa berbentuk iya atau tidak. Jika iya maka turun, jika tidak maka dia akan menyamping. Jadi untuk flowchart seperti itu. Kalian bisa membuat flowchart di web ini, di web draw.io dengan di sini ada ketentuannya ya, sebagai cara untuk membuat flowchartnya. Di sini ada flow, ada on page. Ini simbol-simbol ini penting dan harus diterapkan sesuai fungsinya masing-masing agar dapat memudahkan kita untuk membaca flowchart. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke if else statement atau condition statement. Sebentar. Nah. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih if else statement ini? Nah, pada soal kali ini, fungsi if else ini sangat penting pada sebuah program yang nantinya ini sebagai sebuah proses untuk menentukan untuk program ini dapat menentukan perintah apa yang selanjutnya kita kerjakan atau komputer kerjakan dengan sesuai if else condition ini. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat sebuah program sederhana untuk menentukan saya akan pergi bermain atau tidak. Oke. Yang pertama, saya akan menggunakan ini, sebuah fungsi as atau bisa berupa input, apakah di luar hujan. Lalu kita masukkan jawaban dari input ini ke if statement. Di sini atau if else deh. Kita pakai if else dengan melakukan operasi. Ini kita menggunakan operasi sama dengan. Jadi jawaban ini kita akan tulis jika hujan iya. Nah, jika jawabannya iya, kita masukkan di sini untuk sebagai iya atau tidak. Nah, jika di sini programnya maka kita akan menanyakan apakah di luar hujan. Nah, jawaban nanti ini jika jawabannya iya, maka apa perintah yang dilakukan? Misalnya jika di luar hujan, saya tidak jadi bermain di luar. Jika tidak, maka saya akan Nah, ini adalah contoh program sederhana menggunakan logika if else ya. Kita akan langsung kita perhatikan apakah di luar hujan, iya atau tidak. Jika kita ketik iya, maka saya tidak akan bermain di luar karena hujan. Tapi jika kita menjawab apakah di luar hujan, tidak,
saya akan bermain di luar. Nah, jadi ini adalah contoh program sederhana if else menggunakan Scratch. Lalu kita akan menggunakan Python, maksudnya text programming untuk sebuah project. Berapa umurmu? Nah, jadi di sini saya akan membuat sebuah project yang sebentar. Nah, jadi di sini saya akan membuat project untuk menentukan boleh tidaknya kita berkendara di sebuah negara. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah program yang saya telah buat. Di sini ada beberapa kondisi if else yang lumayan kompleks ya, tapi kita tetap bisa membuat ini. Ini masih cukup sederhana. Langsung saja kita bedah. Ini adalah project seberapa cukup umurmu untuk berkendara di sebuah negara. Nah, oke, kita mulai dari yang awal. Jadi di awal ini kita akan ditanya, where do you want to drive? Dimana kamu ingin mengemudi? Kamu ingin mengemudi di mana? Di sini ada beberapa pilihan seperti South Africa, Meksiko, India, dan France. Nah, ini juga berupa input. Kita diminta untuk memilih salah satu dari 4 negara yang ada di sini. Jika kita menjawab, maka selanjutnya kita akan diminta memasukkan umur kita. Ya, di sini ini, how old are you? Ini berapa umurmu? Nah, nanti jawaban kita ini akan disimpan di user age ini atau di sini ya. Sebagai contoh, if country sama dengan South Africa. If jika kita memilih kita ingin mengemudi di Afrika, maka nanti akan ada if lagi, user X lebih besar dari 16, atau ini bisa dibaca dengan umur kita. Apakah umur kita lebih dari 16? Jika iya, kamu bisa mengemudi. Kalau jika tidak, kamu tidak bisa mengemudi. Else, atau jika tidak, maka di sini ada if lagi. If jika umur pengguna lebih besar dari 15, maka kamu bisa mengemudi dengan izin orang tua. If umurmu lebih besar dari 14, kamu bisa mengemudi with supervision parental, atau bisa dibilang pengawasan orang tua. Jika tidak, kamu tidak bisa mengemudi. Nah, sama seperti yang lain, di sini ada juga beberapa negara-negara ini dengan ketentuan-ketentuan yang masing-masing negara ini. Nah, jadi intinya program ini adalah program menanyakan kamu mau mengemudi di mana dan berapa umurmu. Jika umurmu cukup, maka kamu boleh mengemudi di negara tersebut. Jika umurmu kurang atau belum cukup, kamu belum boleh mengemudi, dan boleh mengemudi tapi harus dalam pengawasan orang tua. Oke, langsung saja kita run programnya. Where do you want to drive? South Africa, Meksiko, India, atau France? Nah, sini saya akan memilih France ya. Nah, sini kita diminta memasukkan umur kita. Misalkan umur saya sekarang umur saya 19 tahun, maka saya bisa mengemudi. Nah, tapi bagaimana jika kita umurnya belum cukup? Misalnya saya ingin ke Meksiko. Bentar.
Meksiko. Nah, kita akan memasukkan umur kita misalnya 14. Kamu tidak bisa mengemudi. Jadi ini adalah contoh program yang menggunakan boolean dan conditional statement if dan else menggunakan blok programming berbasis Scratch. Selanjutnya kita akan menggunakan Replit untuk membuat program text programming yang sesuai dengan program yang tadi ini. Project umur pengemudi di suatu negara. Nah, sama seperti tadi, kita menggunakan input dan variabel country untuk menyimpan input ini. Lalu ada user X atau umur pengguna. Sini fungsi variabel ini untuk menyimpan input yang berupa integer, sebuah input yang berupa umur yang nantinya akan disimpan di user X ini. Nah, setelah input-input ini disimpan, maka operasi selanjutnya adalah operasi conditional statement. Jadi sesuai dengan kondisi input ini, apa yang akan dilakukan komputer ini yang sesuai dengan logika-logika if else ini. Jadi yang pertama ini, jika country sama dengan South Africa dan jika umur kamu lebih besar sama dengan 17, maka kamu bisa mengemudi. Tapi jika tidak, kamu tidak bisa mengemudi. Ini sama seperti beberapa program lainnya yang di bawah ini. Sama, sini juga ada country, ada user age, dan sini berbeda-beda ya umurnya sesuai dengan negara masing-masing. Langsung saja kita run programnya. Nah, sini tertulis where do you want to drive. Saya ingin di mana kamu ingin mengemudi. Saya ingin ke India, coba India. How old are you? Berapa umurmu? Umur saya dari 17 misalkan. Data is not available for this country. Nah, ini nggak tahu kenapa. Mungkin data umur 17 tahun ini masih belum boleh untuk mengemudi. Kita coba lagi. Misalkan di France 19 umur saya. Nah, data is not available for this country. Di sini kenapa kok data is not available in this country? Karena sebentar, kita coba lagi. Kita harus menuliskan negara yang penulisan input negara yang sesuai dengan ini. Jadi huruf kapital dan huruf kecilnya ini harus sesuai dengan yang ada di sini. Misalkan Meksiko. Next, jika umur saya 17. Nah, you can drive with parental agreement atau izin orang tua. Nah, jadi kesimpulannya pada kesempatan kali ini, yang pertama, kita telah belajar boolean, operasi boolean, yaitu and, or, dan not. Ketiga ini memiliki cara kerjanya masing-masing. Seperti and ini sebagai pengalih input. Jadi jika salah satunya hanya bernilai 1, maka outputnya tetap 0. Tapi jika semua inputnya bernilai 1, maka outputnya akan 1. Untuk OR, jika salah satu inputnya bernilai 1, maka hasilnya akan tetap 1. Tapi jika tidak ada salah satu input yang bernilai 1, maka hasilnya tidak ada yang bernilai 1. Sedangkan untuk not ini sebagai pembalik input. Jadi misalnya inputnya 1, maka outputnya akan 0. Jika inputnya 0, maka outputnya akan 1. Jadi seperti itu untuk boolean.
Nah, untuk flowchart sendiri tadi seperti ini ya, fungsinya untuk memudahkan kita membuat rancangan atau konsep algoritma atau program kita yang akan kita buat, yang nantinya memudahkan kita untuk memahami apa sih program yang akan kita buat. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir ini if else atau fungsi conditional statement pada Python. Nah, nanti ini fungsinya sebagai pemilah atau kondisi apa yang akan program lakukan sesuai pada kondisi yang diminta. Jadi contohnya, jika iya maka apa yang akan dilakukan program, jika tidak maka apa yang akan dilakukan program. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat salah kata atau kekurangan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.